Ketika dunia menatap Afrika Barat dengan pandangan pesimis, Ibrahim Traoré justru melangkah berani. Presiden termuda di dunia ini tidak pernah berhenti membuat gebrakan. Setelah sebelumnya mengejutkan publik dengan peluncuran 1.000 bus polisi, sebuah langkah luar biasa untuk memperkuat keamanan dan mobilitas aparat di tengah ancaman terorisme. Kini ia kembali mencatat sejarah dengan meluncurkan rumah sakit bergerak pertama di Afrika. Sebuah ide sederhana tapi revolusioner, membawa layanan kesehatan langsung ke rakyat, bahkan di daerah terpencil, tanpa harus menunggu pembangunan rumah sakit permanen yang butuh biaya besar dan waktu panjang. Dengan proyek ini, Traoré sekali lagi menunjukkan bahwa kepemimpinannya bukan sekedar reaktif terhadap krisis, melainkan proaktif membangun masa depan. Banyak yang awalnya meremehkan Traoré ketika ia menggulingkan rezim sebelumnya di Burkina Faso. Sebagai seorang perwira muda, banyak analis politik menganggapnya hanya anak kemarin sore yang akan kewalahan menghadapi tekanan ekonomi, ancaman militer, dan dominasi asing. Tetapi langkah-langkahnya menunjukkan arah yang berbeda. Peluncuran 1.000 bus polisi tahun lalu adalah sinyal kuat. Itu bukan hanya soal transportasi aparat keamanan, melainkan tentang membangun mobilitas negara. Aparat bisa bergerak cepat ke daerah rawan serangan. Warga bisa merasakan kehadiran negara lebih nyata. Dan semua itu menjadi simbol bahwa Burkina Faso tak lagi ingin bergantung pada bekas penjajah. Kini dengan rumah sakit bergerak, Traoré melanjutkan strateginya, menjadikan mobilitas sebagai kekuatan negara. Jika mobilitas aparat keamanan memperkuat pertahanan, maka mobilitas kesehatan memperkuat rakyat. Rumah sakit bergerak bukan sekedar ambulan besar. Ini adalah unit medis lengkap yang dipasang di kendaraan raksasa atau kontainer khusus, berisi fasilitas mulai dari ruang operasi kecil, laboratorium, hingga ruang rawat darurat. Bayangkan sebuah rumah sakit mini, tapi bisa berpindah dari satu desa ke desa lain, bahkan masuk ke wilayah konflik yang sulit dijangkau. Konsep ini sebenarnya sudah lama ada di dunia militer. Amerika Serikat, Rusia, hingga Tiongkok pernah menggunakan mobile hospital di zona perang. Namun di Afrika, inilah pertama kalinya sebuah negara secara resmi meluncurkan rumah sakit bergerak untuk rakyat sipil. Keputusan Traoré menjadikannya pionir di benua yang sama ini sering diceritakan hanya dalam narasi kemiskinan dan konflik. Burkina Faso memang sangat membutuhkan inovasi ini. Negeri kecil di Afrika Barat ini menghadapi dua masalah besar sekaligus. Ancaman terorisme yang membuat banyak warga harus mengungsi ke daerah aman, dan keterbatasan infrastruktur yang membuat pelayanan kesehatan sulit menjangkau desa-desa terpencil. Dalam situasi seperti ini, membangun rumah sakit permanen di sebuah daerah jelas tidak mungkin karena membutuhkan dana besar dan waktu panjang. Rumah sakit bergerak hadir sebagai solusi jitu. Dengan satu unit saja, ratusan orang bisa mendapat pelayanan medis darurat dalam sehari. Dari vaksinasi anak, operasi ringan, hingga penanganan luka akibat konflik bersenjata, semua bisa dilakukan. Langkah Traoré meluncurkan rumah sakit bergerak bukan hanya soal kesehatan, melainkan juga soal simbol politik. Ia ingin menunjukkan bahwa pemerintahannya berbeda dengan rezim sebelumnya yang terlalu lama menggantungkan diri pada bantuan asing. Dulu, proyek-proyek kesehatan di Burkina Faso sering menunggu dana dari Uni Eropa atau Bank Dunia. Prosesnya lambat, penuh syarat, dan sering tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat di lapangan. Kini dengan inisiatif rumah sakit bergerak, Traoré berkata kepada dunia bahwa Burkina Faso bisa mandiri dan mencari solusi sendiri. Hal ini menumbuhkan kepercayaan diri rakyat. Mereka mulai melihat pemimpin yang tidak hanya berbicara, tapi bekerja nyata. Peluncuran rumah sakit bergerak pertama ini langsung menjadi perbincangan hangat. Media lokal memuji langkah tersebut sebagai kebijakan pro-rakyat yang nyata. Banyak warga di pedesaan yang selama ini harus menempuh perjalanan berjam-jam ke kota untuk berobat kini merasa lebih diperhatikan. Di media sosial muncul berbagai komentar yang menyanjung Traoré. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai pemimpin yang memadukan keberanian seorang prajurit dengan hati seorang dokter. Meski begitu, tidak semua reaksi positif.
Beberapa kalangan oposisi meragukan keberlanjutan program ini. Mereka mempertanyakan apakah pemerintah mampu menjaga operasional rumah sakit bergerak secara rutin. Apakah tenaga medisnya cukup dan bagaimana dengan biaya bahan bakar serta logistik di tengah ekonomi yang masih sulit. Namun bagi banyak rakyat, pertanyaan itu bukan prioritas. Yang penting bagi mereka adalah akhirnya ada perubahan nyata dalam hidup mereka. Kehadiran rumah sakit bergerak memberikan harapan baru di tengah rasa putus asa akibat konflik panjang. Bahkan di kamp pengungsian di mana akses kesehatan nyaris tidak ada, rumah sakit bergerak hadir seperti oase yang menyelamatkan banyak nyawa. Dampak dari kebijakan ini tidak berhenti di dalam negeri saja. Negara-negara tetangga seperti Mali, Niger, bahkan Ghana mulai melirik model serupa. Jika Burkina Faso berhasil menjalankan program ini, bisa jadi rumah sakit bergerak akan menjadi tren baru di Afrika Barat. Lebih jauh lagi, langkah ini memperkuat citra Traoré sebagai pemimpin muda yang membawa ide-ide segar. Dalam kancah internasional, Burkina Faso yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini mulai dilihat sebagai pionir dalam inovasi sosial. Tentu saja ada yang mengatakan bahwa kebijakan ini juga bagian dari strategi politik Traoré untuk mengokohkan legitimasinya. Itu mungkin benar, tetapi bukankah politik yang sehat memang harus berdampak pada rakyat? Jika kekuasaan digunakan untuk membangun, bukan sekedar memperkaya elit, maka politik dan kemanusiaan bisa berjalan seiring. Traoré sendiri dalam pidatonya saat peluncuran rumah sakit bergerak menegaskan bahwa ini bukan soal dirinya, melainkan soal rakyat. Ia berkata bahwa seorang tentara berjuang untuk menjaga wilayahnya, tetapi seorang pemimpin berjuang untuk menjaga kehidupan rakyatnya. Itulah misi yang ia emban, melindungi nyawa, menjaga martabat, dan membawa harapan. Kutipan ini segera viral, menambah aura kepemimpinan Traoré yang semakin karismatik. Namun di balik sebuah pujian itu, tantangan nyata masih menanti. Pendanaan jangka panjang tetap menjadi persoalan. Operasional rumah sakit bergerak membutuhkan biaya besar, mulai dari bahan bakar, obat-obatan, hingga gaji tenaga medis. Distribusi juga bukan perkara mudah, karena jalanan di Burkina Faso tidak selalu mulus. Ada resiko kerusakan kendaraan jika harus menempuh jalur pedesaan atau wilayah konflik. Selain itu, negara ini masih kekurangan dokter dan perawat, sehingga memastikan ketersediaan tenaga medis yang mau bekerja di rumah sakit bergerak akan menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, jika tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi, maka rumah sakit bergerak akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Lebih dari sekedar kebijakan, peluncuran rumah sakit bergerak ini adalah bagian dari visi besar Traoré tentang Afrika yang mandiri. Ia pernah berkata bahwa Afrika harus berhenti menunggu belas kasihan dan mulai membangun dengan tangan sendiri. Langkah-langkahnya sejauh ini konsisten dengan ucapan itu, memperkuat keamanan, mengusir pengaruh asing, hingga kini menghadirkan solusi kesehatan inovatif. Traoré tahu betul bahwa kunci kekuatan negara bukan hanya di senjata, tapi juga di kesehatan rakyatnya. Tanpa rakyat yang sehat, tidak ada negara yang bisa berdiri kokoh. Oleh karena itu, rumah sakit bergerak bukan hanya proyek kesehatan, melainkan fondasi bagi masa depan Burkina Faso. Ketika sejarah nanti menulis tentang Ibrahim Traoré, mungkin banyak yang akan mengingatnya sebagai pemimpin muda yang melawan dominasi asing. Tetapi di balik itu ada hal yang lebih penting. Dia adalah pemimpin yang berani membawa negara kecil seperti Burkina Faso menjadi laboratorium inovasi Afrika. Dari bus polisi hingga rumah sakit bergerak, semua menunjukkan satu hal. Traoré bukan hanya reaktif menghadapi krisis, tapi visioner membangun masa depan. Apakah program ini akan bertahan lama? Apakah akan menginspirasi negara lain? Itu pertanyaan untuk waktu menjawab. Namun satu hal sudah jelas, langkah ini telah menyalakan harapan baru di hati jutaan rakyat Afrika. Burkina Faso, negeri yang dulu hanya dikenal karena kemiskinan dan konflik, kini mulai dikenal karena inovasi dan keberanian. Dan di pusat semua itu berdiri seorang pemimpin muda bernama Ibrahim Traoré.